Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Delvida Fitri. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep salah satu olahan keju yaitu cheesecake. Cheesecake ini tidak menggunakan cream cheese, tapi menggunakan keju ya teman-teman. Kita hanya menggunakan 3 telur untuk menghasilkan cake lembut seperti ini. Nah, penasaran kan apa saja bahan dan cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus ya. Terima kasih. Nah, ini dia bahan utamanya. Saya menggunakan cheese filling 8000. Ini sebenarnya sama dengan keju craft, hanya saja kita tidak perlu memarutnya lagi karena ini sudah bisa langsung diolah. Jadi kita hanya tinggal mengaduknya saja sampai menjadi lembut. Kemudian saya menggunakan margarin 25 gram. Lalu UHT ini sebanyak 50 gram, terigu protein rendah 30 gram, maizena itu ada 10 gram, dan telur sebanyak 3 butir. Nanti saya akan pisahkan putih dan kuningnya. Yang terakhir itu ada gula pasir 60 gram. Nah, penasaran kan cara pembuatannya? Yuk nonton terus ya videonya sampai akhir. Nah, kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa pada saat mengocok putih telur itu tidak mengembang ya? Syaratnya, wadah tempat putih telurnya itu harus bersih. Tidak boleh ada minyak ataupun air setetes pun. Dan kuning telur juga tidak boleh masuk ke dalam putih telurnya itu. Nah, itu yang menyebabkan adonan putih telur tidak mengembang. Nah, untuk selanjutnya, keju kita campurkan bersama dengan margarin, terus juga ditambah dengan susu. Kemudian kita tim sampai semua bahan ini menjadi lembut dan cair. Kalau seandainya teman-teman mau masak di atas api kompor langsung juga bisa gitu, cuma takutnya nanti margarinnya hangus gitu kan. Nah, ini seperti ini ditim ya teman-teman. Kita aduk terus sampai menjadi halus seperti ini. Kelihatan ya teman-teman halusnya, smooth. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan kita dinginkan. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, kita bisa memasukkan kuning telurnya. Kita masukkan, lalu kita aduk pakai balon whisk. Kita aduk sampai dia tercampur rata. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita langsung masukkan bahan keringnya, yaitu tepung protein rendah dan juga maizena. Ini kita saring dulu, diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini kita aduk kembali menggunakan balon whisk sampai teksturnya berubah menjadi smooth kembali, kemudian bisa kita sisihkan. Kemudian untuk putih telur kita mixer bersama dengan gula pasir. Ini kita mixer sampai mengembang. Putih telurnya seperti ini teksturnya. Nah, jika diangkat dia sudah tidak jatuh. Nah, seperti ini. Dan kalau dibalik tidak tumpah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita gunakan dan kita campur ke adonan yang kuning tadi. Untuk loyang saya menggunakan 2 loyang, satu berisi air dan satu lagi yang bulat. Nah, yang bulat ini saya akan letakkan di atas loyang yang berisi air ini. Saya menggunakan ukuran 18 cm. Jika teman-teman menggunakan 16 cm juga tidak masalah, cake-nya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian adonan putih telur tadi bisa kita masukkan ke dalam adonan kuning telur dengan 3 tahap pemasukan. Lalu kita aduk balik seperti ini
sampai putih telurnya itu tercampur rata di dalam adonan kuning telurnya itu. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang kedua. Kita aduk kembali, aduk balik. Begitu seterusnya sampai 3 kali pemasukan dan sampai adonan habis. Jika semua adonan sudah tercampur rata, kita masukkan ke loyang, kemudian kita oven. Tadi oven sudah saya panaskan 15-20 menit ya teman-teman, sampai air yang di dalam loyang pertama tadi menjadi hangat. Nah, ini kita oven lebih kurang 30-45 menit. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Silahkan mencoba. Tara, ini dia penampakannya sudah matang. Dijamin ini rasanya endes, lembut, manisnya pas, pasti semua pada suka. Assalamualaikum.